Kali ini kita akan membahas keseruan film yang bergenre drama komedi. Di mana film ini menceritakan sekelompok yang terdiri dari beberapa orang yang tak saling kenal dan menjadi satu keluarga. Mereka ditugaskan keluar daerah untuk mengambil beberapa rumput oleh agen besar bernama Brad. Berikut keseruan ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria paruh baya bernama David. Dia adalah seorang penjual narko kecil-kecilan di mana ia siap delivery barang ke setiap pelanggannya. Sepanjang film kata narko ini akan kita ganti dengan rumput. Lalu scene berpindah ke sebuah klub malam di mana ada seorang penari yang bernama Ross yang baru berkenalan dengan seorang juniornya yang bernama Kimberly. Namun di saat beristirahat, Ross tetap diminta untuk melayani tamunya anggota DPR yang merupakan pria hidung zebra. Ross berpikir dia sudah lelah dengan kehidupan seperti itu. Saat ia pulang, dia berpapasan dengan David yang merupakan satu apartemen dengannya. Walau David mencoba bersikap ramah, namun Ross tidak begitu mempedulikannya. Apalagi dia sedang ditagih uang kos berkali-kali karena sudah menunggak beberapa bulan. Di sela itu, muncullah tetangga lain yang bernama Kenny. Kenny sudah lama ditinggal oleh orang tuanya yang pergi ngopi keluar daerah. Dia pun menyapa David. Tampaknya David tidak tertarik untuk menyapa anak culun macam Kenny. Di luar gedung, Kenny melihat seorang perempuan anak pang jalanan yang tengah diganggu beberapa pria pengamen. Kenny dan David pun mencoba melerai mereka. Perempuan itu bernama Casey yang merupakan seorang tunawisma. Namun anehnya dia memiliki iPhone terbaru. Casey dan Kenny berhasil kabur. Namun David tertinggal. Sekelompok pengamen itu menteror dan meminta David menyerahkan isi tasnya. David pun kabur tunggang langgang. Namun nasibnya sangat sial, ia terjatuh dan para pengamen tersebut berhasil mengambil sejumlah uang dan rumput jualannya yang ada di dalam tasnya. Siang harinya, tampak beberapa orang mencurigakan menculik David dan membawanya ke suatu tempat. Dan di sana ia telah ditunggu oleh seorang pengusaha kaya yang bernama Brad. Brad adalah bos dari David yang menjadikan David seorang pengecer penjualan rumput. Namun saat ditagih setoran, David tidak bisa memberikannya karena semalam ia telah dirampok. Brad pun menawarkan pilihan lain, di mana David akan ditugaskan ke Meksiko untuk menjemput sedikit dari rumput premium milik seorang pengusaha di sana. Brad menginstruksikannya karena kurir langganannya sudah tertangkap petugas di hari kemarin. Brad memintanya untuk menjemput dengan seluruh fasilitas perjalanan akan ditanggung oleh Brad. Selain itu, Brad akan membebaskannya dari setoran dan menghadiahkan sejumlah uang jika ia berhasil. Walaupun agak berat, David pun menyanggupi tugas yang diberikan Brad. Brad memintanya agar mengambil rumput itu atas perintah Pablo Chacon yang katanya adalah nama Brad versi Meksiko. Singkat cerita, David pun menceritakan semua masalahnya pada Kenny. Karena akan sulit menyelundupkan rumput melewati perbatasan Meksiko. Suatu ketika idenya muncul ketika melihat sebuah keluarga yang sedang liburan. Jadi ia berpikir kalau ia akan menyamar sebagai keluarga yang sedang berlibur untuk menjemput rumput tersebut. Dia meminta Kenny untuk ikut. Lalu pada malam harinya ia menemui Ross di bar tempat Ross bekerja. Awalnya Ross enggan menanggapinya. Namun David menjelaskan plan yang akan ia jalani dengan membayar Ross sebanyak $10.000 serta semua fasilitas sudah ditanggung oleh David. Tentu saja Ross tidak tertarik dengan rencananya dan menolak rencana beresiko tinggi tersebut. David tampak galau karena tidak ada yang bisa diajak. Muncullah ide Kenny dengan mengajak Casey si anak pang untuk ikut dengan David. David pun menemuinya dan menjelaskan rencananya. Ia akan dibayar $1.000 jika berhasil menyelesaikan misi. Casey pun menyetujuinya. Sementara di tempat Ross, bos klub itu mengubah kebijakan untuk para penari di sana. Di mana mereka diharuskan untuk indehoi dengan pelanggan dengan bayaran yang cukup tinggi. Ross yang mendengar aturan baru itu pun sudah tidak sanggup dan memutuskan resign dari klub walau tanpa pesangon. Ross pulang ke apartemen dan mendapati kamarnya sudah dikunci oleh ibu kos. Ross kembali galau karena sudah tak punya tempat tinggal lagi. Mau tak mau dia harus mengikuti rencana David agar mendapatkan uang demi membayar uang kosnya yang sudah lama menunggak. Sementara David, Casey dan Kenny sedang bersiap untuk merapihkan diri. Singkat cerita, mereka pun siap berangkat dan melewati pemeriksaan di bandara. Di dalam pesawat, mereka pun disapa oleh seorang pramugari.
Mereka pun memperkenalkan diri kalau mereka adalah keluarga Miller yang akan liburan ke tempat sang nenek. Tak lama Ross pun juga masuk ke pesawat. Dia meminta bayarannya dinaikkan menjadi $30.000. Secara terpaksa, David pun menyetujuinya. Mereka pun berpura-pura sebagai keluarga Millers dengan David sebagai ayah, Ross sebagai ibu, Cassie sebagai kakak, dan Kenny sebagai adik. Keluarga Miller pun melakukan perjalanan hingga mereka sampai di Bandara Meksiko. Mereka juga sudah direntalkan mobil Kempvan yang mewah seharga 25 juta per harinya. Mereka memulai perjalanan menuju petani rumput yang dimaksud oleh Brad. Feeling David ternyata benar. Saat melewati perbatasan, mereka disuruh jalan oleh petugas tanpa memeriksa apapun. Karena petugas merasa mereka hanya pergi liburan saja. Singkat cerita, mereka sampai ke komplek petani rumput. Di mana di sana banyak yang berjaga dengan persenjataan lengkap. Namun di sana juga ada anak-anak bermain bola yang di dalam pemikiran Ross mereka berada di tempat yang tidak berbahaya. Tak lama mereka bertemu dengan pimpinan tempat itu yang kita sebut saja Udin. David mengatakan kalau ia datang atas permintaan Pablo Chacon untuk mengambil segelintir rumput premium pabrik itu. Karena sudah percaya kalau David adalah orang suruhan Pablo, Udin pun membawa David ke ruang industri perumputannya. Betapa kagetnya David dan teman-temannya ketika ia ditipu. Kata segelintir rumput yang diucapkan Brad ternyata adalah seukuran satu mobil sewaan mereka yang harus terisi penuh. David pun menelpon Brad dan memprotes akan tindakannya. Namun David tak punya pilihan lain selain membawa rumput seberat 2 ton itu menuju Amerika dengan melewati perbatasan Meksiko. Setelah loading van selesai, mereka pun berpamitan. Kenny diberi oleh-oleh berupa buah oleh ibunya Udin. Saat perjalanan pulang, mereka bertemu polisi Konoha yang hendak menilang mereka. Polisi itu mengetahui kalau David dan keluarganya baru keluar dari tempat industri rumputnya Udin. Karena tak mau bertele-tele, sang polisi akan membebaskannya jika diberikan uang sebanyak 1.000. Karena permintaannya terlalu tinggi, David tak dapat memenuhinya. Sehingga Pak Paul meminta hal lain yang lebih personal agar hasratnya dapat terpenuhi. David paham akan maksud Pak Paul dan menyuruh Ross untuk melakukannya. Ross pun menolak sehingga mereka pun ribut. Namun ternyata Pak Paul itu adalah seorang hombreng dan menginginkan seorang pria. David pun berpikir dan menumbalkan Kenny untuk melayani sang Pak Paul. Sebelum dimulai, Kenny yang culun ini pun di-briefing singkat oleh David. Karena kelamaan ngobrol, mereka pun disamperin oleh Pak Paul. Sekali lagi Pak Paul menawarkan agar menservis dirinya atau memberikan uang 1.000 peso. Ternyata yang diinginkan Pak Paul adalah 1.000 peso bukan dolar. Mendengarkan kata peso tentu David sanggup membayar dan memberikan uang pada Pak Paul tersebut. Sehingga Kenny lolos dari tumbalnya David. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di perbatasan Meksiko dan Amerika. Di sana mereka disapa oleh sebuah keluarga yang juga baru pulang liburan yaitu keluarga Fitzgerald. Di mana sang suami bernama Don dan istrinya bernama Eddie. Mau tidak mau mereka terpaksa menyapa keluarga itu agar tidak dicurigai. Mereka pun berkenalan sampai akhirnya Kenny tertarik melihat anak pasangan itu yang bernama Melissa. Namun saat David melakukan rem mendadak, satu bungkus rumput terjatuh. Dengan cepat Ross membungkus rumput itu dengan selimut bayi. Eddie melihat hal itu dan tertarik dengan bayi yang dipegang Ross. Antrian pun lanjut, di mana mereka ditanyai oleh seorang petugas sangar. David pun tampak ragu-ragu dalam menjawab sehingga membuat petugas itu curiga. Mereka pun dipersilahan turun dan petugas akan memeriksa mobilnya. Tak disangka sekelompok imigran gelap telah bergelantungan di bawah mobil mereka dan mencoba kabur. Pelarian para imigran mengalihkan pandangan petugas, sehingga petugas pun mengizinkan mereka pergi. Di perjalanan mereka melanjutkan perjalanan sambil merayakan kebebasan mereka. Berpindah ke tempat Udin, di mana ia didatangi oleh Pablo Chacon yang asli dengan membawa anak buahnya. Mengetahui anak buah Pablo adalah orang tersebut, Udin pun merasa tertipu karena yang mengambil rumputnya adalah orang lain. Dirasa belum jauh, Pablo mengajak Udin untuk mengejar timnya David. Berpindah ke kelompok David yang ban mobilnya mengalami mogok ketika berkendara di kecepatan tinggi saat di jalan terjal. Alhasil mereka pun tak dapat melanjutkan perjalanan. Ross dan Cassie pun tak mau menunggu berdekatan dengan 2 ton rumput. Sehingga mereka memutuskan untuk jalan kaki.
Namun siapa sangka, saat mereka terus berjalan, mereka dihampiri oleh Don dan Eddie yang memberikan David tumpangan. Mau tidak mau mereka juga harus ikut tumpangan itu untuk terus menjalankan peran sebagai keluarga cemara di depan keluarga Fitzgerald. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil Don yang menarik mobil David ke bengkel terdekat. Di sana tampak Kenny dan Melissa sudah akrab dan main Mobile Legends bareng. Sementara para orang tua juga bercerita tentang kehidupan mereka walau David dan Rose agak sedikit mengarang cerita karena mereka bukanlah keluarga sungguhan. Saat hampir keluar daerah tersebut, Don meminta David untuk mengambilkan peta dalam dashboard mobil, di mana di sana terdapat pistol dan sebuah lencana polisi. Baru diketahui kalau Don adalah seorang intel bagian narkoboy yang sedang cuti liburan. Melihat hal itu Rose dan David terlihat cemas. Mereka pun mengajak Kenny dan Casey ke belakang mobil untuk rapat keluarga. Tampak keluarga palsu itu mulai cemas, di mana mereka sedang membawa 2 ton rumput yang ditarik oleh intel kepolisian. Tak lama mereka pun sampai di bengkel. Namun bengkelnya masih tutup dan akan buka di keesokan harinya. Mereka pun mengajak keluarga David untuk nginap di tempat itu dulu sambil menunggu bengkelnya buka. Di sana Eddie sangat ingin sekali menggendong bayinya Rose. Rose yang panik pun segera melempar kantong bayi yang berisi rumput itu ke jalan. Alhasil rumput itu terlindas mobil yang lewat dan tidak meninggalkan jejak apapun. Eddie pun sempat terkejut kaku ketika melihat tindakan Rose. Di tengah kepanikan, Casey mengatakan kalau yang digendong ibunya selama ini adalah obat-obatan herbal untuk tugas kuliahnya. Karena perawatan obat herbal harus dalam perawatan yang ketat, maka dari itulah Rose memperlakukannya sebagai bayi. Mendengar hal itu keluarga Fitzgerald pun sedikit lega. Malamnya mereka melakukan camping di tempat itu, di mana tampak keluarga Miller kurang menyukai suasana itu. Namun Kenny tampak menikmati dan antusias dengan acara camping itu karena ketertarikannya pada Melissa. Singkat cerita saat akan beristirahat, Kenny bersama Melissa masih berkenalan di luar mobil. Namun Kenny masih kurang pengalaman untuk mengenal cewek sehingga Melissa yang meminta disan pun hanya dipeluk saja oleh Kenny. David pun keluar dan berusaha menasehati Kenny agar kembali ke jalan yang lurus. Saat di dalam mobil bersama Casey, Kenny tampak masih memperlihatkan penyesalan karena tidak menerima san dari Melissa. Hal itu karena dia masih belum pernah melakukan hal tersebut. Casey pun memberikan pelatihan khusus kepada saudara palsunya tersebut. Hal yang mereka lakukan dipergoki oleh Rose dan David yang baru datang. Casey pun menceritakan apa yang terjadi dan Rose pun juga ikut melatihnya dengan David sebagai dokumentasinya. Tak lama Melissa juga memasuki van mereka dan melihat kejadian tersebut. Melissa pun merasa jijik dan pergi meninggalkan mereka dengan perasaan sedih. Esok harinya, di mana mobil David sudah diperbaiki dan siap melanjutkan perjalanan. Tugas Don pun berakhir dan mereka meninggalkan keluarga David. David pun ditelepon oleh Brad dan mengatakan kalau ia akan sampai malam ini. Namun siapa sangka Pablo Chacon yang asli muncul dan mengambil telepon David. Dengan begitu tertangkaplah David dan keluarga palsunya oleh Pablo. Di sana Pablo berencana akan mengalahkan mereka. Saat menanyakan identitas, Pablo pun mengetahui Rose adalah seorang penari di sebuah klub. Pablo pun memintanya untuk melakukan aksi menari di tempat itu. Setelah lama menari, aksi Rose itu berhasil mengalihkan perhatian Pablo sehingga mereka dapat melarikan diri. Di mana Kenny berusaha membawa van. Sementara David dan Rose mencoba masuk dalam van. Namun aksi ugal-ugalan Kenny berhasil membawa mereka lolos dari Pablo. Tetapi masalah baru muncul ketika laba-laba raksasa dari buah-buahan yang mereka bawa memasuki celana Kenny dan menggigit singkongnya. Racun serangga itu cukup kuat sehingga membuat Kenny kesakitan dan panik. Kenny pun memperlihatkan singkongnya yang ternyata sudah bengkak parah. Tak lama ia pun pingsan. Mau tak mau Kenny harus mendapatkan perawatan selama beberapa jam ke depan. David kembali menelpon Brad dan mengatakan kalau ia akan terlambat. Dia pun merasa ditipu oleh Brad karena bertemu Pablo Chacon yang asli dan sekarang mereka jadi incaran Pablo Chacon. Tak mau buang waktu, Brad hanya menaikkan tawaran gajinya menjadi $500.000 dan menginginkan rumputnya datang malam itu juga. Sementara di rumah sakit, Casey bertemu dengan seorang pemuda gaul yang bernama Scotty. Mereka pun tampak tertarik satu sama lain. Sementara dokter mengatakan kalau mereka harus menunggu Kenny selama beberapa jam ke depan.
Hal itu membuat David galau karena takut akan kehilangan uang 500.000 dolarnya. Singkat cerita, mereka kembali ke van untuk istirahat. Di sana mereka didatangi oleh Scotty yang akan menjemput Cassie. Namun David dan Ross tidak membiarkan Scotty membawa Cassie. Dari sini, Ross dan David sudah terlihat seperti orang tua sungguhannya Cassie. Bahkan Ross juga menginterogasi pemuda itu sampai sedetail mungkin untuk memastikan kalau ia adalah anak baik-baik. Hingga akhirnya mereka diizinkan untuk pergi. Sambil menunggu Cassie dan Kenny, tampak kemistri suami istri terjadi antara Ross dan David. Mereka yang awalnya satu apartemen yang sering rusuh. Namun sekarang mereka sudah perhatian satu sama lain, terutama pada Cassie dan Kenny yang sudah seperti anak mereka. Tampaknya perjalanan mereka dalam penyelundupan rumput membuat mereka saling jatuh hati dan saling membuka hati dari masa lalu yang kelam. Adegan mesra itu diganggu oleh Cassie yang datang secara tiba-tiba. Cassie memergoki mereka yang hampir bertukar jigong. Walau sempat panik, Ross dan David tetap menyangkal kalau mereka mengkhawatirkan Cassie dan tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Singkat cerita, Kenny pun sudah sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Namun David membawa Kenny secara terburu-buru yang hal itu membuat Ross dan Cassie pun marah. David pun menceritakan kalau tugas ini ada deadline waktunya, yaitu malam ini atau ia harus kehilangan 500.000 dolarnya. Keceplosan tentang uang yang didapat, David membuat Ross marah dan merasa tidak adil. Di mana ia hanya dibayar 30.000 dolar, Cassie mendapat 1.000 dolar, dan Kenny malah tidak mendapat bayaran sepeser pun. Ketidakadilan itu membuat Ross meminta agar hadiahnya dibagi rata. Namun David tetap pada kesepakatan awal. Hal ini membuat Cassie jengkel dan meninggalkan kelompok itu. Ia terus berjalan menolak Ross serta pergi ke arah karnaval. Sementara David tidak peduli dan ingin melanjutkan perjalanan. Ross dan Kenny pun tidak setuju karena mereka harus menjemput Cassie kembali. Sifat egois David pun muncul, ia tak mau mengikuti permintaan teman-temannya dan pergi meninggalkan mereka. Sementara Cassie menghubungi Scotty untuk menjadi teman curhatnya. Di mana Cassie menceritakan kalau mereka sudah seperti keluarga sungguhan. Namun Scotty tidak tertarik mendengarkan ceritanya dan hanya menginginkan bertukar jigong dengan Cassie. Hal itu dipergoki oleh Ross dan Kenny yang sedang mencari Cassie di tempat karnaval. Aksi Scotty membuat Ross geram seolah memperlakukan anak gadisnya secara tidak baik. Ross pun mengalahkan Scotty hingga ia tak berkutik. Akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Saat hendak keluar, mereka kembali bertemu David yang kembali menjemput mereka. David pun menceritakan kalau ia sangat kesepian. Ia membutuhkan Ross, Kenny dan Cassie agar kembali bersama mengikutinya lagi. Ross yang kecewa dengan tindakan David tidak mau mengikutinya lagi. David pun meminta mereka agar kembali, karena perjalanan itu telah membuat mereka seperti keluarga sungguhan. Ia pun berjanji akan membagi rata hadiahnya jika sudah sampai nanti. Mendengar hal itu, Ross pun luluh dan ikut bersama David kembali. Saat menuju parkiran, mereka bertemu dengan Eddie dan Melissa. Di sana Melissa yang terlihat kecewa pun menceritakan apa yang ia lihat semalam kepada ibunya. Hal itu langsung dibantah oleh Kenny dan menyatakan kalau mereka tidaklah keluarga sungguhan, melainkan menyamar sebagai keluarga agar tidak dicurigai saat menyelundupkan rumput sebanyak 2 ton. Mendengar hal itu, Eddie dan Melissa pun kaget. Keluarga yang dekat dengan mereka selama ini adalah penyelundup. Tak lama Udin muncul di belakang mereka. Saat Udin hendak mengeksekusi David, Don pun muncul dari dalam mobil dan mengalahkannya dengan mudah. Don pun meminta Melissa untuk mencari kantor polisi terdekat. Mendengar pernyataan David, Don pun turut kecewa. Namun David berdalih lagi kalau mereka akan dikalahkan oleh Pablo Chacon. Bersamaan dengan munculnya Pablo di belakang mereka yang telah menyandra Melissa. Namun Pablo tak tertarik dengan Melissa. Dia hanya meminta rumputnya kembali dan ingin mengalahkan keluarga Miller yang membuat kerugian besar pada usahanya. Bahkan Don pun tidak berkutik setelah senjatanya diminta oleh Pablo. Saat Pablo hendak mengeksekusi David, kembang api besar pun meledak. Kesempatan itu digunakan David untuk melawan Pablo. Senjatanya pun terjatuh dan itu memberikan kesempatan pada Kenny untuk mengalahkannya. Saat sudah terkapar, Pablo pun dapat ditangkap dengan mudah oleh Don. Sementara Melissa mendapat kecupan pertamanya dari Kenny.
Saat akan pergi, Don pun menghentikan pelarian David dan keluarganya. Ia percaya kalau David adalah orang baik-baik yang hanya diperalat oleh seorang pengedar kelas kakap. Don pun membiarkan David pergi dengan membawa keluarganya. Singkat cerita, David pun berhasil membawa 2 ton rumput premium ke hadapan Brad. Namun Brad berniat tidak akan membayarnya sepeser pun karena sudah melewati deadline. David pun geram, walaupun sebenarnya ia tahu kalau Brad tidak akan pernah mau membayarnya sebanyak itu. Tak lama pasukan khusus pun datang dan mengepung tempat itu. Brad dan anak buahnya pun ditangkap OTT karena terbukti menjadi pengusaha barang haram skala besar. Ternyata operasi penangkapan tersebut dipimpin oleh Don. Dalam kasus ini, Don pun akan mengasingkan beberapa saksi selama 6 bulan dari kota tersebut. Di mana hal ini membuat David, Rose, Casey dan Kenny dapat berkumpul lagi sebagai keluarga. Singkat cerita, mereka memulai hidup baru di sebuah rumah. Mereka juga berkenalan dengan tetangga baru dan memperkenalkan diri sebagai keluarga Miller. Film pun ditutup dengan keluarga Miller yang makan siang bersama, di mana mereka masih tampak menanam rumput sebagai usaha keluarga mereka. Film ini menyentuh beberapa pesan politik, terutama terkait dengan masalah imigrasi, perbatasan, dan perdagangan rumput. Melalui perjalanan karakter yang berpura-pura menjadi keluarga untuk menyelundupkan rumput melintasi perbatasan Amerika ke Meksiko. Film ini menggambarkan kompleksitas dan bahaya yang terkait dengan kebijakan perbatasan dan perdagangan ilegal. Selain itu, film ini menyoroti kesenjangan sosial dan ekonomi yang mendorong individu untuk melakukan tindakan ilegal demi bertahan hidup. Di balik komedinya, film ini mengajak penonton untuk merenungkan dampak dari kebijakan imigrasi dan perdagangan rumput yang belum sepenuhnya tuntas dan seringkali memiliki konsekuensi yang tidak terduga bagi masyarakat. Film ini juga mengajarkan pentingnya keluarga, kejujuran, dan tanggung jawab, meskipun disampaikan dengan cara yang unik dan komedik. Sepanjang perjalanan, karakter-karakter dalam film ini yang awalnya adalah orang asing dengan motif egois, belajar untuk bekerja sama, mendukung satu sama lain. Dan secara tak terduga, membentuk ikatan keluarga yang tulus. Film ini menunjukkan bahwa keluarga tidak selalu harus dibentuk oleh ikatan darah, melainkan oleh hubungan yang dibangun melalui kepercayaan, kerjasama, dan kepedulian. Selain itu, film ini juga menggambarkan konsekuensi dari tindakan yang tidak jujur dan pentingnya mengakui kesalahan untuk memperbaiki diri. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya.